Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi hari ini bersama kita dalam ibadah PW GKO Bintara Jaya. Dan puji Tuhan hari ini kita kedatangan tamu jauh. Bukan jauh lagi, jauh banget ya. Soalnya di Papua tapi masih ke ujung lagi. Masih di atas gunung yang tinggi. Ada Bapak Pendeta Hendro Saljatem. Terima kasih Bapak Pendeta Hendro yang sudah boleh bergabung, bersedia menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan ya, walaupun jauh, coba kalau bukan karena online, kita kan kalau ngundang Pak Pendeta bayar berapa tuh tiketnya? Tiketnya double ya, mahal ya. Tapi karena ada online seperti ini, kita bisa ketemu walaupun secara online ya. Bapak Pendeta bisa menyampaikan firman Tuhan untuk kita ibu-ibu PW GKO Bintaro Jaya pada sore hari ini. Oke, sebelum ibadah mulai, saya mau share dulu tata ibadah kita pada sore hari ini. Harusnya Tante Lucy ya, tadi cuman Tante Lucy sinyalnya kurang kuat di sana ya, di teras ya Tante Lucy ya. Oke, jadi aku menggantikan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mau bersaat teduh sejenak, kita menundukkan hati kita semua pada sore hari ini sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada sore hari ini. Kita bersaat teduh. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Baik, saat ini kami datang menundukkan hati kami dan pikiran kami untuk diam sejenak dalam ibadah kami pada sore hari ini. Tuhan tolong kami berkati setiap perangkat alat internet yang kami gunakan pada sore hari ini di rumah kami masing-masing, laptop, handphone, jaringan internet yang kami pakai, Tuhan berkati dan kuduskan. Biarlah semua perangkat ini boleh membantu, menolong kami ketika kami datang beribadah pada sore hari ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita mau angkat pujian yang pertama. Pujian ini sukacita, gembira. Jadi mari kita di rumah masing-masing kita sambil berjoget-joget, kita bertepuk tangan, kita mau angkat pujian boleh ini. Kita mengatakan bersama saya, bahwa Tuhan Yesus itu baik. Sungguh baik. Baik buat saya. Lihat sebelahmu, buat engkau, buat kita semua. Sekarang dan selama-lamanya Tuhan Yesus itu baik. Yes. Oh yeah. Oh. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo nyanyi sama-sama. Ya, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ya, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Saya percaya kita semua sukacita malam ini, amin. Saudara mau menari buat Tuhan? Tuhan Yesus baik, kalau boleh kita kasih jempol sama-sama begini. Saya mau ajak malam ini kita bersukacita di hadapan Tuhan. Saudara ingat dancing twist? Ya, boleh sambil lihat kanan kiri. Kita lakukan ini. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Coba dulu sekali lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Masih bisa lebih bagus dari ini. Sekali lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, 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 hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nanti kita sambil berkata, ya, Yesus baik bagimu, baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Sekali lagi. Yesus, tunjuk saudaramu. Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. One more time. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya sampai selamanya, untuk selamanya lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita masuk dalam penyembahan pada sore hari ini. Kita mau katakan bahwa kita mau datang bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini. Karena kasih-Nya, kita boleh melewati sepanjang tahun 2020 dengan tidak kurang apapun, dan kita boleh masuk di tahun 2021 pada hari ini.
Minta sebentar ya Bapak Ibu, maaf sinyalnya keputus. Saya share ulang lagi share screen kita hari ini. Oke, kita akan masuk dalam penyembahan. Mari kita mengangkat pujian yang ini. Kita mau katakan bahwa semusim berlalu Tuhan, Engkau sudah pelihara kita, pelihara kami semua, dan kami boleh masuk lagi di tahun yang baru di 2021. Kita mau angkat pujian ini, sekaligus kita mau bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih
atas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, seperti pujian kami tadi bahwa Tuhan Yesus Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Semusim kami boleh melewati itu semua dengan pertolongan Tuhan. Kami ada sampai hari ini Tuhan, kami mengaku sungguh Tuhan bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi karena anugerah yang Tuhan berikan bagi kami ada sampai hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami, pribadi, lapas pribadi, dan juga keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapak, Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Apapun keadaan kami saat ini, kami mau katakan bahwa Tuhan Yesus Engkau baik. Terima kasih Bapak, dalam ibadah kami pada sore hari ini Tuhan, kami datang menyatukan hati kami masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan. Kami datang menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami datang untuk mendengarkan suara-Mu juga di sore hari ini. Mari Bapak, tolong kami Tuhan, biarlah ibadah yang kami lakukan pada sore hari ini Bapak, mulai dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya. Ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati juga hamba-Mu Pendeta Hendro yang akan menyampaikan firman Tuhan pada sore ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan masuk pada ruang kesaksian pada sore hari ini. Bagi ibu-ibu yang akan mau bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan lewat pribadi ibu-ibu atau keluarga, dipersilakan, dipersiapkan. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian, ini kita mau katakan bahwa hanya oleh karena kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku.
Dipersilakan bagi ibu-ibu yang mau bersaksi pada sore hari ini, menyaksikan kebaikan Tuhan atas pribadi ibu-ibu atau keluarga. Ruang kesaksian dibuka bagi ibu-ibu yang mau bersaksi pada sore hari ini. Saya Bu Justi mau bersaksi. Silakan Bu Elis. Ya, selamat sore Ibu-ibu, selamat sore Pak Pendeta Hendro yang ada di Jayapura. Saya Ya. mau bersaksi kemurahan Tuhan. Waktu hari Selasa itu inilah kesalahan saya, terlalu mau ngasuh cucu itu, terlalu mau kata aku. Jadi apa yang aku kasih dia menurut. Itu salah dengan anak-anak sekarang. Harusnya ya nanti kalau dia lapar dia minta makan, tapi saya mau tertib kalau jam makan makan. Sehingga kami tarikan, dia ngeledek sebentar ke dapur karena saya lagi di dapur, dia datang lagi, saya tangkap lagi, dia lari lagi, totonya saya tangkap benar, dia ajak kayak mau jatuh gitu. Terus ya udah benar-benar kami jatuh. Mungkin kesandung kakiku waktu itu, dia jatuh, dia cucu saya di bawah, saya jadi atas. Dia tidak apa-apa, saya kira jatuhnya bagus juga saya. Totonya bangun, aduh tanganku gimana ini kok kayak orang stroke, lemas banget. Terus saya cuma duduk aja. Aduh Tuhan kemana? Ada tukang kebetulan nih bikin kasa nyamuk. Saya berteriak, Pak Soke, tolong aku jatuh. Si cucuku sudah menangis juga, Oma jatuh ya, disangka mau dimarahin dia. Padahal dua-dua kami jatuh. Ya akhirnya saya dibawa ke ruangan tengah, diurut-urut sama minyak gosok. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tapi saya lihat, aduh ini lemas banget, ini tangan kayak orang stroke benar. Terus saya telepon mamanya, si Reta, dia lagi kebetulan kerja di MC. Kak, Mama jatuh, pusing nggak? Enggak. Oh iya nanti aku pulang lagi ya. Iya. Pas sudah mau pulang waktu kejadian jam 10:30. Aduh, ya udah kami dibawa ke rumah sakit. Kebetulan ada teman rekan kerjanya, dia kerja di rumah sakit itu dekat apa itu? Carrefour dulu situ ada rumah sakit kecil situ. Langsung difoto di ronsen. Dia bilang ini harus dioperasi. Anakku kurang puas, dia cari lagi di internet, ada itu operasi khusus tangan, khusus dokter tangan gitu. Pergilah kami di internasional, sudah ketemu, disuruh lagi ronsen karena ronsen dari pertama nggak diakui, dia bilang harus ronsen di sini. Anakku ikutin lagi. Terus dia sudah banyak bertanya sama teman-temannya, dia bilang itu harus dioperasi. Terus sudah kita mau bicara tentang harga, tanya-tanya, anakku WA, dia bilang, Mas, kamu kasih Om, nanti ada apa-apa, nanti dia marah saya lagi. Taunya dikasih tahu itu yang saya cerita tadi, dia tidak setuju, dia juga sibuk kalau sudah ada berita itu, dia tidak tidur juga, besoknya dia kerja juga kan dia kerja di EKA, dokter anak. Langsung dia ketanya teman-temannya yang senior-senior itu yang patah tulang apa, dia bilang, nggak usah ini dok, ini kan bagus di ronsennya. Oh, dia bilang iya, jadi nggak usah. Ada juga dia bilang harus dioperasi. Makanya kakak aku telepon, itu harus kau berdoa aja, percaya Tuhan bisa sambung itu kembali, itu tulangmu. Anak aku bilang tidak masalah itu uang mati, yang penting itu hasilnya nanti jangan sampai kita menyesal semua gitu. Terus dia bilang itu nanti juga bisa digergaji lagi kalau umpamanya. Ada itu namanya itu kakak namanya dia yang pertama jadi kita anggap dia sebagai orang tua, jadi aduh serba salah, coba kita nggak kasih tahu, kita lakonin aja serba salah. Tapi ya itulah semuanya, kembali lagi kita menghargai dia sebagai orang tua, jadi kita minta izin sama dia. Totalnya kita sudah berdoa, sudah bilang mau akan dioperasi, tapi datang lagi bilang tidak usah, percaya aja, kita sudah berdoa, tidak apa-apa. Itu saya sudah konsultasi sama teman-teman. Terus anakku bilang ya udah kalau mama nggak dioperasi agak lama sembuhnya nanti. Terus kalau tidak harus gips saja. Ini tidak percaya nanti Theo bisa mama tidur digangguin atau mama terpeleset, jadi di gips saja lebih aman. Saya bilang ya terserah kalian. Kalau kakakku bilang tidak usah semuanya. Jadi pusing. Jadi ya doain besok kami mau konsultasi lagi khusus untuk dokter siku. Ada rupanya siku lengan ada dokter khusus. Ada. Jadi bukan
operasi itu jadi ada macam-macam itu dokter, rupanya ada yang siku, ada yang untuk sus lengan. Jadi ada di Pondok Indah. Jadi kami besok mau digips apa nanti lihat anunya. Itu aja lah, semuanya itu kebaik supaya saya juga. Tadinya anak saya bilang, Mak, aku ambil orang aja supaya temani Theo, tapi saya hitung-hitungan lagi, mendingan duitnya buat aku aja, aku masih kuat. Rupanya memang nggak bisa. Jadi pengalaman bagi yang punya cucu, rupanya jangan deh. Kita apalagi anak cowok ini gesitnya luar biasa. Itulah sampai saya diomelin juga anak-anak. Itulah mama kalau selalu berhemat. Akhirnya cedera toh. Ya sudah, maafin. Anakku yang di Manado bilang, itu anak-anak tidak usah dipaksa-paksa makan, nanti juga dia lapar. Dia akan makan, jadi nggak usah dikejar-kejar. Aduh, ya itulah semuanya. Kalau sudah kejadian baru kita mengaku salah. Memang kita harus pandai-pandai aja, nggak usah Harus terlalu hati-hati Bu Elis, kita semua udah umur, kita hati-hati ya. Padahal kalau ke kamar mandi saya hati-hati, tapi ini kok Iya. Kadang-kadang kita nggak tahu kita jatuh aja. iya benar, aduh. Itulah semuanya Cepat baik sembuh ya Bu apa yang terjadi. Ya. Cepat sehat ya. Iya, Cepat terima sehat. kasih. Jangan Terima kasih ngejar-ngejar. semua ibu-ibu. Doanya Bu Pendeta, Tuhan berkati semuanya. Sudah cukup. Iya, suaramu belum buka. Terima kasih Tante Elis untuk kesaksiannya. Kita doakan Tante Elis supaya tetap sehat dan bisa jaga cucu lagi ya. Ya, Tuhan Yesus berkati Tante Elis. Ada lagi ibu yang mau bersaksi sore hari ini? Silakan. Sambil kita menunggu Pak Pendeta Hendro, maaf Pak Pendeta Hendro sinyalnya hilang, jadi dia tadi keputus keluar jaringan. Jadi jadi kalau Pak Hendro, dia susah sekali masuk, Bu Pendeta mungkin bisa jaga-jaga kalau Pak Hendro nggak bisa masuk lagi, Bu Pendeta yang ganti kah? Oke. Ya, silakan. Ada ibu-ibu lagi yang mau bersaksi di sore hari ini? Aku ya. Ya, silakan. Aku? Ya, silakan Oma. Ya. Aku 2-3 bulan ini agak rada-rada gitu. Jadi ada orang kantor di rumah jaga aku. Salah dikit ditegur. Salah dikit ditegur. Kesudahan mungkin dia memang tidak tahan. Dia bilang, Nita, tiada hari tanpa tegur. Terus dia pamit. Aku berdoa. Aku akui semua salahku. Aku bikin begini, aku bikin begono, aku bikin begini. Tuhan ampuni saya buat begini, saya buat begini. Ke Yanto. Waktu peri 40 hari, tiba-tiba dia di rumah. Dia bantu saya di rumah. Kemarin dia bantu di kantor. Puji Tuhan. Jadi kalau kita betul-betul mohon ampun pada Tuhan, saya rasakan kenyataannya Yanto datang ke saya. Dia juga banyak kesalahan. Tapi saya rasa saya juga banyak kesalahannya ke dia. Ya puji Tuhan, kalau kita benar-benar mengakui, kalau saya rasakan ya, kalau saya alamin, kita benar-benar mengakui kesalahan kita mohon ampun, kita melakukan, kita kayak tadi dia bilang, Bu saya pergi dulu ya, nanti saya balik hari Minggu. Oh iya. Biasanya saya mau ngapain, mau begini. Tapi saya rasa saya udah bercerita dan Tuhan dan saya sudah mohon ampun kalau saya lakukan lagi hal-hal yang seperti itu. Jadi saya rasa
eee, Tuhan itu baik. Saya yakin Tuhan dengar doaku dan saya yakin semuanya ini karena doa dan, kita mohon ampunnya dengan sejujur-jujurnya. Jadi, tidak ada yang ditutupin gitu. Jadi puji Tuhan semua berjalan dan baik. Jadi saya pun sangat berterima kasih bahwa, semuanya kita walaupun kita stres, walaupun kita bagaimana, kita harus sadari bahwa, eee, ada batas-batasnya yang kita harus lakukan dan kita hargai gitu. Jadi terima kasih Tuhan, semua berjalan dan baik, semuanya juga, kemarin saya tidur di Nita bilang, enak nggak?" Ya enggak sih, tapi ya sudahlah, udah terjadi dan Tuhan udah dengar doaku. Ya ya begitulah, makasih. Udah Justin. Ya, terima kasih Bu Ketua untuk saksian. Ya, ada lagi Ibu-ibu yang mau bersaksi di sore hari ini, satu lagi. Dipersilakan. Nggak ada? Semuanya diam karena sudah tidak ada lagi. Mohon maaf Pak Pendeta Hendro, dia minta maaf karena dia sudah coba berkali-kali, tapi jaringannya susah masuk lagi. Jadi dia minta maaf, jadi mungkin Bu Pendeta Iran ya bisa gantikan Pak Pendeta Hendro untuk bawa firman pada sore hari ini. Oke, jadi Ibu yang terkasih, mari kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam firman Tuhan pada sore hari ini. Maaf sinyal, jadi dia loadingnya agak lama ya. Nah, Pak Hendro udah masuk, kita tunggu sebentar. Kalau loading lama matiin kamera aja, Yus. Oke, iya Bapak. Iya Bu Pen. Matiin kamera supaya bisa kuat. Oke, ya. Thank you Bu Pen. Oke, Bapak Pendeta Hendro udah bisa? Bapak Pendeta, kalau sinyal nggak kuat, Bapak Pendeta bisa matikan kamera saja ya nanti ya Bapak Pendeta ya. Bentar ya.
Ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian ini sebagai persiapan kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Silakan Bu Pendeta ya. Pak Pendeta nggak bisa ya? Oke, keputus lagi. Tadi barusan masuk tapi keputus lagi. Oh, Oke. kasihan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan Roh Kudus yang menyertai kami. Kami bersyukur ketika sore hari ini kami boleh berjumpa bersama secara online dalam ibadah PW, dan saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Bapa terangi hati pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami mendengarkan firman, kami mengerti dengan baik, dan terlebih daripada itu, kebenaran firman-Mu menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku firman yang setia. Kami berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Hendro Seljatem yang saat ini Tuhan beliau kesulitan untuk terhubung dengan kami. Mari Bapak Engkau juga memberkati, berikan ketenangan, sukacita, damai yang daripada Tuhan, sehingga beliau pun
boleh tetap melayani pekerjaan Tuhan dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan baginya, dan mempersembahkan seluruh hidupnya dan keluarganya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh jaringan yang kami pakai sore hari ini. Tuhan berkati sampai selesainya ibadah ini semua boleh berjalan dengan baik. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus firman yang hidup kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Yunus pasal yang ketiga. Yunus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan baca untuk kita Yunus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan Ibu-ibu yang menjadi perenungan kita sore hari ini. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Baik ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita baca kisah Yunus dan kota Niniwe atau kitab Yunus ini, saya pikir-pikir gini juga, artinya Yunus menolak, ya, kalau kita baca pasal 1 ya, dia menolak untuk pergi ke kota Niniwe. Bahkan dia lari ke Tarsis, itu Tarsis dan Niniwe itu bertolak belakang. Setelah kalau kita lihat sekilas latar belakang Niniwe, maka kita bisa bilang apa yang Yunus lakukan itu masuk akal aja sih, ya, secara manusia ya. Kenapa? Tuhan perintahkan Yunus untuk pergi dan memberitakan apa yang menjadi perintah Tuhan kepada kota Niniwe. Sementara Niniwe itu bagian dari bangsa Asyur. Itu musuh bebuyutannya orang Israel. Artinya bangsa ini atau orang-orang di kota ini mereka tidak mengenal Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sehingga bagi Yunus adalah hal yang mustahil bagi dia untuk pergi memberitakan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada orang-orang yang tidak menyembah Allah Israel. Ya. Kalau kita lihat secara manusiawi ya, apa yang dilakukan oleh Yunus secara manusia, ya wajar aja kita disuruh pergi untuk misalnya begini. Ibu-ibu disuruh pergi untuk beritakan firman kepada orang yang bukan Kristen. Ya. Ada banyak orang mempertimbangkan hal itu. Ya ampun, jangan-jangan nanti sampai di sana saya dibunuh. Atau sampai di sana saya ditolak, kira-kira seperti itu. Dan itu yang membuat Yunus
yang tadi saya katakan ini tafsiran bebas aja, dia mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam hidupnya. Namun dalam perjalanannya kita lihat 3 hari dia berada di tempat pengasingan dalam perut ikan yang besar, ya, bukan ikan paus ya, karena kalau dulu waktu sekolah minggu itu dibilang Yunus ditelan sama ikan paus. Padahal dikatakan di dalam Alkitab ikan yang besar. Nah, 3 hari di dalam perut ikan membuat Yunus berkata, kalau kita lihat dalam pasal 2 ayat yang ke-9, dikatakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Artinya Yunus mengalami satu proses pertobatan untuk dia kembali kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, meskipun hal itu mustahil bagi dia untuk lakukan. Ya. Karena kalau lihat dari latar belakang kota Niniwe itu kota yang begitu metropolis ya, karena di situ lintas dagang terjadi. Kemudian mereka adalah orang-orang bagian dari bangsa Asyur, musuh bebuyutannya Israel. Nanti kita lihat Israel akhirnya dibuang ke Asyur. Ya. Artinya di situ Yunus menyadari bahwa meskipun mustahil dia harus lakukan itu. Karena itu adalah perintah Tuhan. Dan Tuhan adalah penguasa tunggal dalam kehidupannya. Hal ini pertama kali mengajarkan kita, bahkan juga saya secara pribadi. Kadang-kadang perintah Tuhan itu kita pikir dengan akal kita dan itu kayaknya nggak masuk akal deh kalau saya lakukan ini. Tetapi selama itu adalah hal yang diperintahkan Tuhan dan itu baik, itu benar, harus kita lakukan. Ya. Sehingga kita tidak mengulangi kesalahan Yunus yang melarikan diri dari apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya pernah sampaikan menjalankan perintah Tuhan itu jangan pakai perasaan, jangan pakai akal kita, tetapi biarlah hati kita dituntun Roh Kudus sehingga seberapa sulit pun itu kita akan lakukan itu karena Tuhan yang akan menolong kita. Dan buktinya Tuhan menolong Yunus sehingga dia selesaikan tugas tanggung jawabnya. Dan di akhir pasal 4 kita lihat Yunus belajar menginsaf ya. Yunus dikatakan belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa lain. Ini kan muncul dari sikap eksklusifnya orang Israel. Mereka berpikir bahwa Tuhan itu cuma sayang sama mereka. Tapi Tuhan sedang melatih Yunus untuk melihat bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas dalam kehidupan kita manusia. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang menarik dari perikop ini, dari pertobatan Niniwe, hal yang sangat terkesan bagi kita semua, bagi saya pribadi, bahkan juga mari kita lihat sore hari ini bagi kita semua, yang sangat berkesan itu pertobatan Niniwe yang begitu cepat. Ibu bayangkan kan tadi dikatakan ayat 3, Niniwe itu sebuah kota yang besar, ya, mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Artinya kita bisa bayangkan Yunus 3 hari mengelilingi kota itu, dan ayat yang kelima katakan sekejap orang Niniwe percaya kepada Allah. Hanya karena Yunus mengatakan begini, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Itu sama dengan perintah yang disampaikan kepada Sodom dan Gomora, ya. Akan dihancurkan. Dan biasanya orang tuh takut mati kan, takut hadapi persoalan. Sehingga itu yang membuat dia mudah sekali untuk kembali kepada jalan Tuhan. Tapi kan kita nggak mau sampai sebegitu kita alami baru kita bertobat. Tapi pertobatan itu gaya hidup yang harus kita lakukan setiap saat, setiap hari. Nah, tadi saya katakan yang berkesan itu adalah hanya dalam sekejap, hanya dalam beberapa hari. Mungkin 1 hari, mungkin saat mereka mendengarkan suara pesan Yunus itu, mereka langsung bertobat. Nggak butuh pikir dulu, nggak butuh hatinya tentram dulu, nggak butuh, aduh nanti dulu kalau saya bisa terima baru saya lakukan. Enggak. Tapi mereka langsung bertobat. Cara bertobatnya itu melalui mereka baik orang dewasa, anak-anak mengenakan kain kabung. Kain kabung itu lambang merendahkan diri. Itu lambang pertobatan. Mereka mengambil sikap tunduk di hadapan Tuhan. Mereka mengambil sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan orang Niniwe.
Kadang-kadang saya renungkan gitu ya, beda orang Niniwe dengan orang Kristen zaman now itu. Kalau sekarang orang Kristen dengar firman Tuhan, analisa dulu gitu ya. Ah, ini kan apa namanya? Ini nanti dulu lah. Aduh, Pak Pendeta nanti dulu. Yang kayak gitu harus saya pikirkan dulu, saya mau lakukan ataukah tidak. Sehingga kadang pertobatan kita itu karena suasana hati. Ya. Kadang orang banyak bertobat itu kalau KKR gitu ya. Kalau KKR, kalau suasana lagi apa namanya dibangun, oh semua orang maju ke depan, minta ampun, bertobat. Tapi kadang-kadang kalau suasana hati kita lagi tidak nyaman, lagi tidak enak, firman kayak apapun kita selalu kita selalu membela diri kita. Kita selalu mengatakan itu bukan untuk saya, itu kepada orang lain. Nah itu yang saya lihat, hal yang sangat berkesan. Pertobatan Niniwe, yang itu segera mereka lakukan. Bertobat artinya berbalik arah. Berbalik dari kehidupan, gaya hidup yang lama, kepada sebuah gaya hidup yang baru yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Jadi saya nonton YouTube, ada satu orang yang apa sih kalau orang dari Kristen masuk ke agama mualaf. Mualaf kan betul kan? Mualaf ya. Murtadin. Yang dari Kristen ke Muslim. Mualaf. Murtadin tuh yang dari sana ke sini. Iya. Jadi saya nonton ada satu YouTube seorang yang dia berpindah gitu ya. Lalu dia bilang begini, wah di kekristenan itu pesannya itu artinya tuh tidak benar gitu ya. Biasanya kan kalau orang pindah itu kan dia jelekin yang lama gitu ya. Lalu dia bilang, kalau saya di sini saya merasa pertobatan terjadi 360 derajat. Bayang saya bilang, lah kalau 360 derajat dia balik lagi ke awal gitu kan. Harusnya pertobatan itu 180 derajat, artinya itu berbalik 180. Karena kalau 360 ya satu putaran lah dia balik lagi ke tempat yang sama kira-kira gitu. Artinya kadang-kadang itulah kalau kita menyampaikan sesuatu dengan motivasi yang tidak benar, akhirnya salah gitu ya. Tapi di situ pertobatan artinya berbalik 180 derajat. Tidak hanya berbalik doang gitu. Kalau cuman dari sini terus berbalik ke sini, itu baru menyadari doang. Oh iya saya salah ya. Gitu loh. Tapi bertobat kan kemarin kan temanya pertobatan ya, menyerukan pertobatan. Bertobat itu artinya berbalik lalu berjalan ke arah jalan yang Tuhan kehendaki. Gaya hidup yang baru yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Itu bertobat. Kalau cuman menyadari oh iya saya salah, besok bikin lagi udah. Dan itu yang terkadang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan gitu. Mengaku salah tapi tidak melakukan tindakan iman, yaitu berjalan menuju apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hanya berbalik doang. Bertobat, berbalik, dan berjalan menuju kepada kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Itu yang disebut dipulihkan. Orang yang bertobat pasti mengalami pemulihan. Amin ya Bu Ibu ya. Orang bertobat itu pasti pulih. Pulih gaya hidupnya, pulih cara berpikirnya, pulih segala sesuatu. Sehingga dia tidak lagi kembali kepada gaya hidup yang lama. Gaya hidup yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dipulihkan artinya disetel kembali ke dalam karakternya Allah. Itu dipulihkan. Ya. Jadi tidak sekedar oh ya udah, tapi disetel ulang oleh Tuhan. Bayangkan loh, Tuhan setel ulang kita karena dosa kita, karena kita begitu menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan kasih setianya itu dia setel ulang kembali kita untuk berjalan menuju kepada kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kenapa? Karena dari awal memang kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita diberi karakter ilahi. Dan itu yang membuat Tuhan tidak pernah boleh dibilang Tuhan tidak pernah lelah untuk membawa kita kembali pada hadiratnya. Kemarin saya setelah saya pulang dari Depok karena kemarin saya tidak ikut ibadah GKO, ada tugas di Depok. Saya lihat kembali khotbah Ibu Pendeta Hani gitu ya. Beliau katakan juga, nggak ada orang yang berjalan terlalu jauh yang nggak bisa dijangkau oleh Tuhan. Gitu loh. Selama dia ada dalam hadirat Tuhan, makanya kenapa dibilang
kita nggak usah berhenti untuk mendoakan orang-orang yang kita tahu mereka butuh ya disetel kembali, disetel ulang oleh Allah. Ya, jangan pernah berhenti berdoa kepada mereka. Karena bagi saya doa kita ya, bayangkan loh apa yang dilakukan oleh Abraham loh, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan kalau misalnya ada berapa orang masih nggak engkau memusnahkan? Tuhan kalau ada 10 aja masih nggak engkau memusnahkan? Artinya dia bernegosiasi dengan Tuhan, meminta kasih karunia urapan Tuhan, berkat Tuhan turun bagi orang-orang yang dia kasih. Hanya karena ada Lot di situ kan, kalau kita ingat kisah Sodom dan Gomora. Hal ini mengajarkan kita jangan pernah lelah untuk kita mendoakan orang-orang yang kita kasihi, yang kita tahu mereka harus disetel ulang. Bahkan juga untuk diri kita, gitu ya. Ibu-ibu kita ini nggak ada yang hidupnya lurus dari kecil sampai kita sudah seumur ini ya. Nggak ada yang lurus-lurus hidupnya, yang nggak pernah bikin dosa. Kita semua pernah ada dalam situasi seperti Yunus berbalik arah dari perintah Tuhan. Ya. Mau itu kecil, mau itu besar, tidak ada dosa besar atau kecil ya. Semua dosa itu sama potensinya, yaitu memberontak terhadap kehendak Tuhan. Artinya kita tidak ada yang hidupnya lurus-lurus. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa untuk keluar dari sebuah perbuatan dosa, yang harus kita lakukan cuma satu, bertobat. Udah itu aja. Nggak ada lagi cara lain yang bisa membawa kita kembali disetel ulang oleh Tuhan, selain kita bertobat. Hal yang berikut yang dapat kita lihat dari kisah ini yang menarik adalah mengapa orang Niniwe yang nggak percaya sama Tuhan, yang mereka cuman dengar berita dari Yunus, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan, langsung mereka bertobat. Mereka kan nggak kenal Yunus ya. Ya mereka tahu ini orang yang tidak dikenal, terus datang terus teriak bahwa kamu akan ditunggang balikan. Kalau ikut maunya dari segi orang Niniwe, ngapain saya percaya, ini orang bisa-bisa aja ngomong gitu kan. Tapi mengapa orang Niniwe begitu mendengar, mereka langsung bertobat dan langsung percaya. Saya pernah dengar ada satu cerita ini ya, dari Pak Pendeta Nus. Saya nggak tahu beliau baca buku apa, saya coba cari literaturnya, tidak ada, tapi beliau cerita begini. Ternyata orang Niniwe itu mereka percaya terhadap dewa ikan, dewa Dagon. Dagon itu dewa ikan. Jadi waktu mereka lihat Yunus dimuntahkan oleh ikan besar itu, kan dikatakan di situ ya, maka Tuhan memerintahkan, ayat berapa tadi? Ayat pasal 2 ayat 10 di situ dibilang, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu ya, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat gitu. Jadi Pak Pendeta Nus dia cerita begini, yang dia baca dari literatur itu memang tidak ada di Alkitab gitu ya, tetapi itu bagian dari tafsiran yang pernah dilakukan seorang, karena orang Niniwe itu percaya terhadap dewa Dagon, dewa ikan, makanya ketika mereka lihat Yunus dimuntahkan oleh ikan besar itu, mereka pikir ini anak dewa, ya kan, karena mereka percaya dewa ikan ya, mereka pikir ini anak dewa. Jadi apapun yang dikatakan oleh Yunus mereka percaya. 40 hari lagi kamu akan ditunggang balikan. Sehingga tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk percaya. Saya sih mendengar cerita ini bisa-bisa aja kita menafsirkan seperti itu sambil melihat latar belakangnya ya. Tapi satu hal yang saya lihat dari cerita ini, dari kisah ini adalah Tuhan bisa pakai apa saja, siapa saja untuk mentobatkan seseorang. Tuhan bisa pakai ikan untuk tobatkan Yunus. Tuhan bisa pakai ikan untuk tobatkan Niniwe. Artinya Tuhan bisa pakai siapa saja, Tuhan pakai cara apa saja untuk mentobatkan kita. Makanya ketika kita masuk dalam berbagai hal yang kita jalani dalam hidup kita, apakah itu pergumulan kita, hal-hal yang bicara tentang persoalan-persoalan yang kita hadapi, mari kita imani sebagai cara Tuhan untuk membawa kita disetel ulang masuk dalam karakter Allah. Kadang-kadang masalah yang kita hadapi bukan karena apa yang kita lakukan. Mungkin orang lain lakukan itu kepada kita. Kadang-kadang kan seperti itu ya. Orang menyakiti kita, orang lakukan hal yang tidak menyenangkan terhadap kita. Firman Tuhan katakan, sudah, anggap itu sebagai bagian dari proses Tuhan untuk membentuk kita. Ya, karena Tuhan bisa pakai keadaan apa saja, cara apa saja, siapa saja,
untuk membawa kita kembali kepada hadirat. Dan bagi saya hal itu luar biasa gitu ya. Artinya betapa besar kasih setia Tuhan. Makanya dikatakan Mazmur 100 itu kasih setia Tuhan itu turun-temurun. Kasih setia Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Artinya tidak ada orang yang sangat-sangat berdosa yang tidak mungkin dapat diselamatkan. Selama Tuhan mengasihi dia, Tuhan akan membuat banyak cara Tuhan melalui siapa saja, apa saja untuk mentobatkan seseorang. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, sore hari ini pesan firman Tuhan bagi kita, hal yang kita lihat, satu orang bertobat, satu bangsa dipulihkan oleh Tuhan. Dan itu terjadi bagi Yunus secara pribadi. Ya. Waktu Yunus bertobat, dia berkata-kata, perkataannya itu didengarkan, dan satu bangsa atau satu kota itu bertobat. Bagi saya, setiap pribadi yang dipertobat, dipulihkan oleh Tuhan, hidupnya akan menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga mari kita lihat bagian kehidupan kita, apakah ada hal yang harus saya perbaiki, harus saya selesaikan di hadapan Tuhan, sehingga apapun yang saya lakukan, itu menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu untuk terus berjuang menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, meskipun tidak ada satupun kita yang bisa dengan kekuatan kita berkenan di hadapan Tuhan. Tapi dengan melakukan kebenaran firman, hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Bu Pen mau langsung doa syafaat, Bu? Oke, saya lagi sorong-sorong ini apa? HP ini siapa tahu pendeta ada. Tidak ada ya, Yus? Pendeta nggak masuk ya, kasihan. Karena memang kemarin beliau sudah bilang ke saya, beliau tuh pakai jaringan dari ada satu sekolah. Jadi kalau rusak, kalau ini karena nggak bisa pakai kayak kita pakai apa data seluler ya, mereka harus pakai WiFi. Jadi kalau rusak maka selesailah sudah gitu loh, tidak bisa terhubung dengan kita. Dan beliau sudah sampaikan itu ke saya sebelumnya. Baik ibu-ibu, ada yang mau didoakan secara khusus sebelum saya berdoa? Nano Arman Rafael. Oke. Juga Ibu Pendeta, besok saya mau ketemu sama dokter di bagian siku. Ya. Ada lagi Ibu? Saya Bu Pendeta, besok saya mau ke rumah sakit untuk ketemu dokter bagian siku. Iya, Tante Eli, saya sudah catat tadi. Ya, terima kasih, maaf. Iya, nggak apa-apa. Ada lagi Ibu? Angel kali ya Bu Pen, biar Angel sehat sempurna. Angel Situmorang maksudnya, biar Angel sudah sehat, ini. Sudah sehat ya. Oke, gitu. Sudah? Sudah Bu Pen? Ada lagi, sabar saya sorong-sorong dulu lihat, siapa tahu ada yang bicara sambil tutup gitu. Akhirnya saya lihat Bu Grace sudah, Kak Grace sudah menguap sedikit. Ibu Novri kayaknya suasana baru tuh. Latar belakangnya beda. Suasana baru 2021. Mantap. Nggak ada lagi? Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu lagi, Om Raffi suka keluar tuh, jadi tidak ada Bapak-Bapak lagi. Mari Ibu-Ibu kita berdoa untuk beberapa pergumulan kita, sekaligus juga mendoakan Nano, Bapak Arman, Rafael, dan juga Ibu Elis yang saat ini sedang bergumul dengan kelemahan. Kita berdoa Ibu-Ibu. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang penuh kasih dan Roh Kudus yang menyertai kami bersyukur sampai dengan hari ini begitu besar kasih setia Tuhan bagi kami. Tuhan mengasihi kami dengan kasih yang tidak terbatas. Kami alami itu Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sore hari ini kami datang menaikkan syukur kami kepada Tuhan untuk segala hal yang Tuhan buat dalam hidup kami. Ada banyak hal, peristiwa-peristiwa kehidupan yang sudah kami lalui, yang di dalamnya kami menyadari sungguh betapa Tuhan sedang melatih kami, menyetel ulang kembali kami untuk masuk dalam
hadirat-Mu, untuk ada kembali dalam karakter ilahi. Untuk itu ya Tuhan, kami datang mensyukuri segala hal itu, dan biarlah hari hidup kami ke depan kami tetap ada dalam tuntunan kuasa kasih Tuhan. Sore hari ini kami ibu-ibu menyatukan hati kami. Kami mau berdoa secara khusus ya Tuhan untuk orang tua kami, Ibu Elis Rante, yang hari Selasa kemarin beliau mengalami kecelakaan Tuhan, dan saat ini ada perawatan yang harus dilakukan untuk bagian sikunya yang harus mendapatkan perawatan khusus. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, ketika esok hari Ibu Elis akan bertemu dengan dokter, analisa apapun yang diterima, biarlah itu semua datang daripada Tuhan. Tuhan berikan kekuatan bagi Ibu Elis, dan satu hal yang kami imani dan kami percaya, tangan Tuhan tetap menopang bagian tubuh tangan kanan Ibu Elis yang sakit, bagian sikutnya yang sakit, dan kami percaya Tuhan, semua ada dalam penyertaan Tuhan. Ibu Elis disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hatinya ditenangkan, anak-anak, cucu juga tetap mengalami damai sejahtera Allah, sehingga apapun yang boleh dijalani, yang harus dilakukan, biarlah semuanya terjadi atas kuasa kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi Bapak Arman dan cucu terkasih Oma Linda Rafael, yang saat ini juga harus menjalani isolasi mandiri. Mari Tuhan Engkau juga memberkati mereka. Virus corona yang ada dalam tubuh mereka, kami percaya tidak akan berakhir dengan sia-sia, tetapi Tuhan, semua obat penawar apapun, makanan, minuman, kami percaya dari Tuhan, dan itu boleh memberikan pemulihan yang sempurna bagi tubuh jasmani Bapak Arman dan juga cucu terkasih Rafael. Terima kasih Tuhan, biarlah di dalam proses mereka menjalani ini semua, mereka boleh melihat tangan Tuhan yang begitu luar biasa menopang dan menyertai kehidupan mereka. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Begitu juga berdoa untuk anak terkasih Nano. Saat ini juga Nano harus menjalani proses pengobatan. Mari Tuhan Engkau berkati, biarlah bagian tubuhnya yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya dalam proses dia menjalani semua pengobatan ini, dia boleh mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan, dan membawa Nano untuk semakin dekat dengan Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi dan bersyukur untuk anak terkasih Angel. Terima kasih Tuhan, Angel boleh Tuhan pulihkan kesehatannya, dan biarlah dalam dia menapaki hari hidupnya ke depan, dia boleh tetap mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, dan percaya bahwa Tuhan melindungi, menyertai, dan memberikan masa depan yang terbaik baginya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami pada Tuhan, pengurus PW secara khusus dalam persiapan-persiapan kami untuk menjalankan program di tahun ini. Mari Tuhan berkati kerinduan kami ketika kami masih melakukan ibadah secara virtual. Biarlah Tuhan Engkau berikan kekuatan bagi kami, semangat bagi kami, agar kami boleh terus bersekutu, saling memberkati, meskipun kami tidak berjumpa, tetapi kami tetap ada dalam ikatan doa, ikatan kasih, sehingga melalui persekutuan ini nama Tuhan dipermuliakan. Kami tetap mendoakan situasi yang sedang terjadi di tengah bangsa ini. Bapa, segala hal yang terjadi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi keputusan pemerintah, Tuhan berkati. Bahkan biarlah kami boleh menjadi bagian masyarakat yang mentaati semua protokol kesehatan yang ada. Kami boleh memberikan hal yang baik untuk pemulihan terjadi di tengah-tengah bangsa, masyarakat di mana kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus, ini menjadi doa kami sore hari ini. Kami mohon ampun ya Tuhan, akan salah dan dosa yang kami lakukan di hadapan Tuhan, Bapa ampuni kami. Kami teringat ya Tuhan, anak terkasih Jonah, yang saat ini sudah menjalani proses pemulihan dari operasi yang dijalani kemarin. Tuhan berkati Bu Eli, biarlah pelayanan yang dilakukan, bahkan pengobatan yang diterima, semuanya untuk pemulihan kesehatan Jonah. Begitu juga Ibu Wasti, yang saat ini Wasti Tambunan, yang saat ini juga sedang berada dalam proses pemulihan pada bagian tangan yang sakit. Tuhan juga memberkati. Inilah doa kami Bapa, kami serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bu Pendeta untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada kita hari ini. Ibu yang terkasih, kita akan memberikan persembahan pada sore hari ini. Silakan Ibu, persembahan dapat dikirim melalui rekening Majelis Jemaat yang ada di Warta Jemaat. Terus juga melalui barcode yang tersedia, scan barcode, Ibu bisa gunakan. Dan Ibu yang terkasih, kita mau baca nats persembahan kita pada sore hari ini terambil dari Lukas 6 ayat 38. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ibu yang terkasih, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Kita doa untuk persembahan kita yang akan kita berikan melalui scan barcode, juga rekening yang diberikan oleh majelis. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pada sore hari ini kami sudah memberi untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat GKO Bintaro. Tuhan berkati setiap pribadi yang sudah memberi pada sore hari ini dan yang akan memberi. Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, Tuhan memberkati. Dan biarlah kami sungguh-sungguh memberi dengan hati yang sungguh-sungguh bersuka cita kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum ibadah kita tutup, kita mengangkat pujian ini. Ibu yang tidak tahu, sambil belajar ya, lagu ini lagu baru. Sebenarnya bukan lagu baru-baru banget, tapi bagus lagunya. Bisa jadi doa untuk ibu-ibu semua. Kita mau akhiri ibadah kita mau angkat pujian ini, kita mau katakan bahwa aku punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh,
Silakan Baik, Bu mari Pe. ya. Mari Ibu kita menutup ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Sekaligus kita menerima berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami sore hari ini. Biarlah apa yang boleh terjadi kami alami bersama dari rumah kami masing-masing. Kami bawa syukur kami, biarlah itu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau sebentar nanti kami akan melanjutkan kehidupan kami, biarlah kami tetap mengalami sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan, menerima berkat Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Tuhan yang kudus akan tinggal menyertai memberkati ibu-ibu dan keluarga mulai dari saat ini terus kekal sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih Usti. Semua. Sama-sama. Terima kasih Bu Ira.